Hai Soul Family, untuk kalian yang baru datang di channel ini selamat datang, dan untuk kalian yang sudah ada di channel ini selamat datang kembali di Eagle White Vision Tarot with Metari. Dan readingan kita hari ini tentang prediksi di bulan September 2023. Kira-kira pesan apa yang akan kalian dapatkan yang mungkin perlu kalian ketahui untuk di bulan September. Dan di sini sudah ada 3 pile yang bisa kamu pilih. Pilih dengan intuisi kamu karena aku tidak memberikan bantuan kristal apapun. Lihat kartu mana yang paling menarik kamu, yang memanggil kamu. Fokus dan pilihlah salah satu. Tetapi kalau kamu memang merasa tertarik untuk memilih 2 kartu atau mungkin ketiganya, maka mungkin dari pile lainnya ada informasi tambahan untuk pesan kamu yang perlu didengar di situ. Kalau kamu masih membutuhkan waktu, kamu bisa pause dulu videonya. Dan semua readingan yang aku berikan di sini timeless, namun ini general reading, energi yang tertarik banyak dan bisa vice versa. Jadi bijaklah dalam menerima pesan dan ambil yang resonate untuk kamu. Cek timestamp di description box dan klik waktunya untuk bisa langsung ke pilihan kamu. Dan sampai bertemu di readingan kamu. Hai pile 1, kamu yang tertarik dengan kartu yang bergambar butterfly ini berbicara tentang transformation. Ada suatu perubahan yang akan terjadi mungkin di dalam kehidupan kamu. Karena transformation ini bisa berbicara tentang perubahan, kelahiran, dan kebangkitan. Oke, aku rasa kita taruh di sini dulu. Dan dengan dengan blue color di sini dan yellow, ini berbicara tentang suatu pembaruan dalam spiritual atau suatu inisiasi atau sesuatu yang akan muncul dari dalam diri kamu. Karena kalau berbicara tentang chakra, ini bisa berbicara tentang throat chakra dan sacral chakra, berhubungan dengan komunikasi dan kreativitas. Dan terkadang perubahan yang terjadi ini bukan berarti mengambil sesuatu dari kamu. Terkadang ini bisa berarti justru menjadi seperti seseorang yang baru, ya completely different. Atau melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelum-sebelumnya yang kamu lakukan. Dan terkadang suatu perubahan itu akan memberikan ketidaknyamanan di dalam diri kamu. Tetapi jangan menolak perubahan yang akan terjadi kepada kamu ini. Karena percayalah bahwa perubahan itu pastinya adalah suatu perubahan yang terbaik untuk kamu. Untuk kebaikan diri kamu tertinggi. Karena mungkin orang terkadang takut dengan kartu yang didapatkan ketika itu berbicara tentang suatu perubahan. Apalagi ini adalah suatu perubahan besar yang akan terjadi. Tetapi sebenarnya ini adalah kartu yang sangat-sangat beruntung kalau kamu bisa mendapatkan kartu ini. Karena justru ini juga bisa menjadi pertanda bahwa apa yang menjadi keinginan kamu akan menjadi suatu kenyataan. Kita taruh di sini dulu. Dan seperti biasa, di sini aku akan membuka kartu oracle-nya dulu untuk kalian. Lalu setelah itu tarotnya. Untuk pile 1, prediksi untuk di bulan September. Pesan apa yang mungkin perlu mereka ketahui di pile 1. Oke. Ya. Wow, sebentar. Ada kartu yang jatuh, jadi aku ambil dulu. Kamu punya regret. Oke, sebentar ini aku taruh dulu. Di sini ada regret dan imagination.
Oke. I know that I cannot change the past, and I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Dan untuk kartu Oracle Self Care ini sebenarnya jadi ini bolak-balik. Di sini ada gambarnya dan di sini ada tulisannya. Tapi terkadang aku tidak melihat tulisan itu. Jadi aku membiarkan intuisi aku mungkin untuk melihatnya dari gambar yang ada di kartu ini. Namun terkadang aku juga membacanya. Ya, we'll see, lihat aja nanti. Oke, kamu kita ambil. Oke, only one. Dan aku taruh di sini dulu. Kamu punya action. Sebentar. Oke, kita buka dengan kartu tarotnya. Untuk pile 1. Pesan apa yang perlu diketahui oleh mereka di bulan September? Aku rasa ini bisakah satu kartu lagi di sebelah sini? Sepertinya bisa. Oke. Oke. Di sini ada Six of Cups, Knight of Pentacles, dan Nine of Wands. Tadi sudah aku buka lebih dulu. Lalu ada King of Swords. Kamu punya The Hierophant. The Strength. And the World. Dengan imagination di sini, seperti yang tadi aku bilang di awal, dengan warna yellow ini yang berhubungan dengan sacral chakra, suatu kreativitas yang ada di dalam diri kamu. So, di sini ada I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Mungkin kamu ingin melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kreativitas yang kamu miliki. Sesuatu hal yang sebenarnya sudah lama ingin kamu lakukan, tetapi mungkin banyak penundaan yang terjadi dalam perjalanan kamu ini, sehingga ketika kamu ingin mewujudkannya, ada saja halangannya. Dan dengan Nine of Wands, ini berbicara tentang menyelesaikan sesuatu. Suatu perjalanan atau sesuatu hal yang sedang kamu lakukan. Namun sebelum kamu menyelesaikannya, kamu sampai pada titik di mana kamu seperti sudah merasa lelah. Kamu merasa bahwa kamu sudah sangat-sangat berupaya. Bahkan kamu hampir menyerah. Tetapi kegagalan itu bukan suatu pilihan. Pile 1. Ya, memang ini bisa mengganggu kesehatan kamu juga pada akhirnya. Tapi aku merasa kegigihan kamu dan kekuatan di dalam diri kamu, kekuatan batin kamu, itu akan mampu membuat kamu untuk dapat bertahan. Karena kamu akan sampai
ke tujuan kamu, ke sesuatu hal yang memang kamu ingin wujudkan. Kamu punya the world di sini. Ini berarti suatu penyelesaian, dan kamu juga punya strength di sini. Ini adalah kekuatan yang memang ada di dalam diri kamu untuk dapat menghadapi dan menjalani semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini. Ya, percayalah bahwa jalan itu akan diberikan kepada kamu, akan dibukakan kepada kamu. Karena Nine of Wands juga ini bisa berbicara tentang suatu hasil yang menunggu kamu. So, apapun yang mungkin saat ini sedang kamu jalani atau kamu lakukan, jangan menyerah karena kamu juga punya the world di sini. Ini adalah suatu penyelesaian, suatu akhir. Kamu akan menerima siklus baru, kamu lagi masuk ke siklus baru. Dan the strength, kamu juga memiliki kontrol di dalam diri kamu, kesabaran yang luar biasa. Juga suatu ketenangan untuk kamu menghadapi hal-hal yang ada dalam perjalanan kamu ini. Walaupun memang terkadang ini mempengaruhi hal-hal yang ada di dalam pikiran kamu. Sehingga suatu pemikiran yang negatif akhirnya muncul. Tapi kamu punya kontrol untuk diri kamu. Kamu yang dapat mengontrol apa yang kamu pikirkan itu. Jadi jangan biarkan hal-hal negatif itu dapat mempengaruhi diri kamu. Karena ketika kamu terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif kamu itu hanya akan membuat kamu menjadi semakin ragu. Padahal kamu sudah mendekati akhir dari perjalanan ini, di mana nantinya kamu akan menerima pemenuhan kamu, buah dari usaha yang sudah kamu lakukan selama ini. Bersabarlah, Pai 1, bersabarlah. Yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa. And this is Leo energy. Kesuksesan akan kamu raih. Karena the world juga berbicara tentang suatu pencapaian. Karena dengan the Knight of Pentacles di sini, ini seperti kamu akan sampai di tempat tujuan kamu, tetapi berjalannya itu seperti agak sedikit lambat. Stabil, tapi lambat. Kalau kamu dapat melihat orang yang digambar kartu ini juga kudanya yang sedang berjalan. Iya, dia berjalan step by step, langkah demi langkah, tetapi dia menjalaninya dengan penuh ketenangan. Dia tahu bahwa dia akan mencapai kepada sesuatu hal yang dia tuju selama ini. Mungkin saja di akhir September ini kamu akan dapat menerima hasil yang kamu inginkan. Ya, tapi untuk timing jangan terpaku untuk hal itu ya, karena segala sesuatunya kan kita tidak tahu. Bisa saja itu terjadinya malah lebih cepat untuk kamu. Tapi yang aku lihat di sini kemungkinan di akhir September ini sesuatu akan terjadi kepada kamu. Intinya bersabar, Pile 1, dan tetap dengan kontrol diri kamu. Perubahan yang terjadi ini juga akan membawa suatu perubahan ke dalam situasi keuangan kamu, finansial kamu. Akan membuat kamu menjadi lebih stabil lagi. Ada suatu perjalanan mungkin yang akan kamu lakukan di bulan September. Ya, tidak harus perjalanan yang jauh, bisa juga perjalanan yang dekat, tetapi ya, aku melihatnya seperti ada suatu perjalanan yang ingin kalian lakukan. Dan Six of Cups ini berbicara tentang kamu akan menemukan suatu solusi untuk masalah-masalah kamu atau sesuatu hal yang sedang kamu hadapi. Kamu mengembalikan harmoni yang hilang dan keseimbangan. Aku merasa bahwa sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan ini berhubungan dengan sesuatu yang ada di masa lalu kamu. Sepertinya sudah lama kamu menginginkan hal itu untuk bisa terwujud, untuk bisa terjadi, tetapi itu belum bisa terlaksana sampai saat ini. Tapi kamu tidak menyerah dengan keinginan kamu itu. Dan the Hierophant di sini ini adalah seseorang yang sangat tradisional.
tetapi dia memiliki suatu pengetahuan yang luas, pengetahuan yang banyak. Menjalankan segala sesuatunya itu sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama. Ia seseorang yang sangat teguh dalam keyakinan mereka. Sehingga terkadang itu membuat mereka merasa bahwa tidak ada yang dapat mengubah sesuatu yang mereka yakini itu. Bisa dibilang ini juga seseorang yang kolot kalau dia udah tua. Ketika dia tidak siap untuk bergerak sedikit pun dari jalur yang dia yakini selama ini. Norma-norma yang dia sudah yakini selama ini. Tetapi the Hierophant ini adalah seorang pembimbing. Basically dia bisa menjadi seorang pembimbing, seorang guru, bahkan guru spiritual. Karena dia pun juga dapat memberikan suatu dukungan dan bantuan kepada orang lain. Sehingga dia tidak akan sungkan-sungkan untuk berbagi pengetahuan yang dia miliki. Tapi tunggu sebentar. Kamu punya regret di sini. I know that I cannot change the past. Sesuatu mungkin terjadi pada masa lalu kamu. Dan ini ada hubungannya dengan yang tadi aku bilang juga. Mungkin sesuatu hal yang ingin kamu jalani itu tidak bisa terlaksana sehingga itu memberikan suatu penyesalan pada diri kamu. Kamu merasa seperti gagal, tidak bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Dan itu memberikan suatu penyesalan terdalam untuk diri kamu. File 1, kamu memang tidak dapat merubah sesuatu yang terjadi di masa lalu kamu. Tetapi kamu bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik untuk terjadi saat ini di dalam hidup kamu. Karena kamu juga punya action di sini. Ini waktunya kamu untuk mulai mengambil langkah dalam perjalanan kamu ini. Yakinlah bahwa kamu akan sampai ke sesuatu hal yang kamu inginkan itu file 1. Di mana di balik pintu ini kamu di sini dapat melihat ada matahari di sini, seperti ada suatu kebahagiaan, sesuatu yang bersinar terang. Segala sesuatunya akan tampak jelas untuk kamu. Dan ini memang bukan suatu perjalanan yang sebentar, ini perjalanan yang lama dan tapi kamu melangkah satu demi satu, step by step. Seperti Knight of Pentacles, kamu berjalan memang agak lambat. Tetapi perjalanan ini juga stabil untuk kamu. Dalam arti, walaupun kamu, terima kasih. Dalam arti, walaupun kamu merasakan suatu keraguan, dan ada pikiran-pikiran negatif yang datang ke dalam diri kamu, pikiran kamu, kestabilan di sini yang kamu miliki adalah kamu dapat mengontrol itu semua. Kamu yang dapat mengendalikan pikiran kamu itu. Jadi bukan kamu yang dikendalikan oleh pikiran kamu. Sehingga ketika hal-hal negatif itu datang, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan kita memang manusia. Kadang kita merasakan suatu emosi dan itu juga bukan berarti sesuatu hal yang harus kita tahan. Ada kalanya kita juga harus bisa mengeluarkan emosi yang kita miliki itu. Tetapi setelah itu kita lepaskan. And this is you. Ini adalah kamu file 1. Kamu menemukan kekuatan kamu. Ada suatu perkembangan yang luar biasa dalam hal spiritual di dalam diri kamu ini. Dan file 1, percayalah kamu akan sampai ke tujuan kamu. Kamu lihat di gambar kartu ini tangga yang sama dan menuju ke sesuatu hal yang sama. Di ujung sini ada cahaya, di balik pintu ini juga ada cahaya. Kamu akan sampai file 1. Percayalah. Dan ini akan membuat kamu bahagia, tersenyum, merasa benar-benar bersyukur atas apa yang sudah kamu usahakan selama ini. Kamu tunggu-tunggu akhirnya dapat kamu wujudkan. Penyesalan yang kamu rasakan di masa lalu, biarlah itu menjadi suatu lembaran yang saat ini kamu tutup.
Tapi kamu sudah mengambil pelajaran dari situ. Karena aku melihat kamu juga akan mendapatkan begitu banyak kreativitas untuk mulai bisa melakukan sesuatu hal yang baru. Kamu mendapatkan support mungkin dari orang-orang yang kamu sayangi, atau mungkin dari anak-anak kamu, keluarga kamu, ya orang-orang yang dekat dengan kamu. Dan support ini juga bisa berarti spirit guides kamu ini sangat memberikan support untuk apa yang sudah kamu lakukan. Dan mereka sangat-sangat bangga kepada kamu. Jadi percayalah bahwa perubahan di bulan September ini akan menjadi suatu perubahan yang baik untuk kamu File 1. Bahkan ini bukan hanya suatu perubahan. Kamu mendapatkan perkembangan yang lebih luas lagi, pengetahuan yang lebih luas lagi, dan kamu sampai kepada tujuan yang kamu inginkan, atau mencapai sesuatu hal yang ingin kamu lakukan. Dan kreativitas kamu pun juga mulai berkembang. Mungkin untuk kalian yang beberapa di antara kalian yang mungkin masih bingung, kalian bisa mulai mempertimbangkan jalur lain selama masa periode ketidakpastian ini. At the end sih sebenarnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan sesuatu yang ingin kamu pilih itu. Tetapi mungkin kamu masih merasa ragu aja. Jadi kalau kamu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, maka lakukan. Selama kamu menjalani itu, kamu yakin bahwa kamu bisa, it's okay. Toh itu juga akan menambah pengetahuan untuk kamu. Dan berhubungan dengan throat chakra, King of Swords, ini juga bisa berbicara tentang suatu komunikasi mungkin yang akan kamu lakukan. Jadi komunikasi di bulan September ini mungkin kamu akan lebih terbuka lagi. Komunikasinya tuh lebih jelas lagi. Dengan King of Swords, ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengambil alih kehidupan kamu dalam hal apapun, in a good way. Dimana kamu akhirnya menjadi seseorang yang sangat bijaksana, seseorang yang memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu hal yang memang harusnya dilakukan, jujur. King of Swords juga seseorang yang dia sangat pemikir, seseorang yang selalu serius, tapi bukan berarti dia tidak bisa diajak bercanda ya. Ada kalanya dia mengertilah situasi seperti apa yang dia harus hadapi dengan serius, dan dia harus hadapi dengan lebih santai lagi, lebih rileks lagi. Jadi dengan bercandaan mungkin, tetapi dia seseorang yang sangat profesional. Terlebih jika ini berbicara tentang suatu pekerjaan yang kamu lakukan. Senang akan suatu keadilan, balance, bahkan tidak memihak kepada siapapun. Ya, kamu seseorang yang berorientasi pada suatu kebenaran. Bukan seseorang yang senang menunjukkan emosi yang ada di dalam diri kamu ini kepada orang lain. Jadi kamu akan berusaha untuk menutupi hal itu. Mungkin orang melihat kamu, wah kamu selalu bahagia, kamu selalu tersenyum, kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Tapi itu bukan suatu masalah untuk kamu, karena memang kamu tidak ingin orang tahu atau melihat kamu seperti itu. Seseorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, terlebih dengan kreativitas yang kamu miliki ini, ada begitu banyak pengetahuan di dalam diri kamu. Hal-hal yang terjadi kepada kamu ini memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kamu. Sehingga itu yang mendatangkan kekuatan di dalam diri kamu untuk keluar. Untuk kamu berani menghadapi segala sesuatunya. Kamu akan berada di fase baru kehidupan kamu. Akan memasuki fase baru itu. Dalam hal apapun, baik ini karir, keuangan, hubungan, segala sesuatunya itu akan mengalami suatu peningkatan. Kamu juga seseorang yang bertanggung jawab dengan hal-hal yang kamu lakukan. Mungkin akan ada untuk beberapa di antara kalian mungkin akan ada suatu kerjasama yang akan kamu lakukan mungkin nanti. Di mana kerjasama ini akan membawa kesuksesan untuk kamu. Dan kerjasama itu juga dibutuhkan suatu komunikasi.
Jadi ya peningkatan ini juga akan terjadi pada throat chakra kamu, cara kamu berkomunikasi. Kalau sebelumnya mungkin selalu terbata-bata ketika kamu berbicara gitu ya, atau intinya komunikasi kamu kurang lancar lah, nggak lancar, dan di bulan September kemungkinan ini akan meningkat. Sehingga ini akan membuka begitu banyak jalan untuk kamu. Atau kamu ingin mengkomunikasikan sesuatu hal yang selama ini tertahan di dalam diri kamu. Iya, apapun itu, file 1, komunikasi kamu akan menjadi lebih lancar. Untuk beberapa di antara kalian, mungkin ada suatu komunikasi terbuka antara kamu, eh, ada suatu komunikasi antara kamu dan spirit guides kamu, yang akhirnya membuat kamu mengerti bagaimana caranya untuk bisa melakukan komunikasi di antara kalian. Wow. Ini refleks keluar. Iya. Oke. Aku rasa ini adalah pesan spesifik untuk salah satu di antara kalian. Take what resonate for you pesannya ya. Karena seperti biasa, aku kadang kalau melakukan reading ini kan melakukan channeling, jadi ya seperti itu, kadang-kadang tiba-tiba suka keluar sendiri aja apa yang ingin dikomunikasikan. Tetapi ya mungkin itu memang pesan yang harus kamu dengar. Kamu juga seseorang yang sangat intuitif, kamu memiliki begitu banyak imajinasi dalam pikiran kamu, banyak hal-hal yang ingin kamu lakukan dan ya kamu ingin mewujudkannya. Tapi sebisa mungkin jalani itu satu persatu. Kalau memang banyak hal yang ingin kamu wujudkan, maka jalani, fokuslah untuk satu hal terlebih dahulu. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan semuanya, tetapi alangkah baiknya kalau kamu fokus kepada satu hal terlebih dahulu. Mungkin kamu lihat dulu progresnya, kalau itu sangat baik hasilnya, ya kamu pun juga dapat memberikan target, misalnya kayak 3 bulan atau 6 bulan ke depan, baru kamu memulai sesuatu yang baru. Jadi apapun yang kamu lakukan atau ingin dilakukan, jangan terburu-buru. Karena banyak hal terjadi di sini, walaupun prosesnya agak lama, tetapi sebenarnya di balik semua ini ada begitu banyak pelajaran untuk kamu. Dan memang dimaksudkan agar kamu bisa belajar. Sehingga mungkin ketika kamu sampai di tempat tujuan kamu, sampai kepada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, ada pesawat lewat, sorry, helikopter lewat. Ya, ada hubungannya mungkin dengan perjalanan. Tadi sampai mana itu? Aku lupa. Aku lupa, nanti juga biasanya datang kembali sih ingatan itu. Ya, tadi helikopter lewat di atas rumah, pasti kedengeran juga ya suaranya sama kalian. Itu juga bisa menjadi suatu pertanda bahwa ada suatu perjalanan yang akan kamu lakukan di bulan September. Konfirmasilah yang diberikan dari semesta. Energi Taurus Capricorn di sini sangat kuat. Mungkin ini adalah salah satu zodiak yang ada di birth chart kamu, atau juga bisa orang-orang yang ada di sekitar kamu. Yang kuat itu ya Taurus dan Capricorn. Tetapi kamu di sini punya ada energi dari Leo pastinya, fire sign, Sagittarius, Aries, Leo, Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, all zodiac sign. Tetapi memang yang agak besar di sini energinya itu Virgo dan Capricorn. Sorry. Taurus dan Capricorn. Kamu akan memasuki
memasuki new level of consciousness-nya kamu, di mana ada begitu banyak keseimbangan yang sudah kamu lakukan, sudah kamu capai, kesadaran diri kamu pun juga semakin besar, ada suatu penyelesaian yang kamu dapatkan, harmoni, kesuksesan, suatu penghargaan juga yang akan kamu dapatkan nantinya dari hasil yang sudah kamu lakukan itu. Ya, kamu akan menjadi seseorang yang memiliki suatu pemahaman dan cara pandang yang lebih universal lagi, lebih terbuka lagi. Mungkin di bulan September, kamu akan memiliki suatu hubungan yang sangat mendalam dalam hal sisi spiritual kamu ini ya. Di mana kamu akan lebih terhubung lagi dengan diri sejati kamu. Bahkan beberapa di antara kalian, kamu akan terhubung dengan spirit guides kamu di sini. Ada suatu kebijaksanaan, kekuatan di dalam diri kamu. Bisa jadi sesuatu hal yang kamu dapatkan ini dalam perjalanan kamu akan membuat kamu dapat berbagi kepada orang lain, berbagi pengalaman yang kamu miliki, yang sudah kamu dapatkan. Dan kamu siap untuk memulai sesuatu yang baru yang akan datang ke dalam hidup kamu ini Paya 1. Dan ya Paya 1, aku akan selalu berdoa yang terbaik untuk kalian, kamu mendapatkan apa yang selama ini kamu inginkan, mencapai tujuan kamu, your soul purpose, mencapai kesuksesan dalam semua bidang area kehidupan kamu. Dan ini pesan yang aku lihat dalam readingan kamu. Untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Dan terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian. Hai Pile 2, kamu yang tertarik dengan kartu gambar jerapah ini dengan thriving di sini, sesuatu yang berkembang, sesuatu yang akan berkembang untuk kamu di bulan September. Kamu seseorang yang mampu bertahan dalam situasi apapun yang terjadi. Bahkan kamu memanfaatkan situasi ini untuk bisa menjadi lebih berkembang lagi. Di saat mungkin begitu banyaknya orang merasa ini sebagai tantangan yang sangat besar untuk mereka dan untuk mungkin tidak mampu untuk melewatinya. Tetapi justru kamu dapat melewati tantangan itu. Kamu bertahan. Bahkan kamu berkembang lebih luas lagi. Mungkin dengan pemahaman kamu, pola pikir kamu, pandangan kamu beradaptasi dengan keadaan yang kamu hadapi. Iya, kemampuan yang ada di dalam diri kamu ini melebihi apapun Pile 2. Bahkan dalam situasi-situasi tersulit yang kamu terima, kamu benar-benar dapat bertahan. Kamu sangat kuat. Dan aku merasa sepertinya energi kamu sangat besar di sini Pile 2 ya. Bahkan orang-orang yang ada di dekat kamu juga mereka seperti sangat tertarik dengan energi kamu. Ada suatu vibrasi yang membuat mereka ingin selalu dekat dengan kamu Pile 2. Dan kamu juga memang senang memberi kepada orang lain. Kamu memiliki hati yang luar biasa, baik, penuh kasih, dan hal-hal yang kamu lakukan itu sebenarnya juga mendatangkan begitu banyak keuntungan untuk kehidupan kamu dan juga diri kamu sendiri. Ya, bulan September kamu akan memasuki sesuatu yang sangat-sangat powerful Pile 2. Seperti ada salah satu bagian dari diri kamu ini ingin keluar, ingin berkembang lagi. Dan ini sangat kuat energinya. Very, very powerful. Dan ini juga akan meningkatkan vitalitas kamu dalam kehidupan. Oke, kita lihat, kita buka kartu oracle yang lain untuk Pile 2. Pesan apa untuk bulan September 2023, Pile 2.
Oops. Aku merasakan energinya, ya ini strong banget sih ya pile 2 energinya, kayak, ingin melakukan apapun apapun tuh buru-buru gitu, pinginnya cepet-cepet. Ya karena itu kamu merasa suatu energi yang besar di dalam diri kamu. Oke, no. Oh, oke. Kamu punya fear di sini. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. And guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. Oke. Lalu kita buka dengan Self-Care Oracle Wisdom untuk pile 2. Jadi untuk kartu Self-Care Oracle ini, dia ada 2 bagian. Di bagian sini adalah gambar-gambarnya dan di sini biasanya adalah artinya. Tetapi kadang aku tidak membaca arti yang ada di balik kartu ini. Jadi aku mengikuti intuisi aku. But yeah, we'll see di readingan kamu ini nanti. Oke, untuk pile 2. I think this one. Okay. Happiness. Oh, okay, interesting. Dengan suatu ketakutan, rasa bersalah, tapi kamu mendapatkan suatu kebahagiaan. Ada kebahagiaan, oke. Sebentar. Oke, aku akan buka dengan kartu tarotnya juga untuk pile 2. Setelah itu kita akan melihat semua readingannya. Karena untuk aku itu lebih bisa lebih melihat gambaran besarnya lah, pesan yang akan kamu terima itu seperti apa, lebih detail lagi. Ketika kartu-kartu ini terbuka semua. Oke, untuk pile 2. Aku rasa ini oke. Di sini ada Seven of Swords, The Hierophant. The Hierophant keluar di pile pertama. Six of Cups. Kalau kamu merasa tertarik untuk melihat pile 1, maka mungkin ada pesan di situ untuk kamu, karena kartu The Hierophant dan Six of Cups juga keluar di pile pertama. Ada Nine of Pentacles, wow, bersebelahan dengan The Happiness, Eight of Wands, Ace of Wands, and The Hermit. Seven of Swords ini berbicara tentang bisa jadi seseorang yang mengambil sesuatu, pencuri, atau melarikan diri, atau melarikan diri dari suatu tanggung jawab juga bisa. Your challenge and guilt, fear. Tapi aku merasa seperti ini bukan kamu. Dalam beberapa hal mungkin ya kamu, tapi
Entah ya, ini sepertinya bukan ada seseorang yang melakukan sesuatu kepada kamu. Iya, kita lihat nanti ya sambil aku melakukan reading. Biasanya itu kan nanti akan terbuka dengan sendirinya satu persatu. Seseorang mungkin mencoba untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada kamu, yang membuat kamu akhirnya menjadi merasa bersalah. Oh, no. Oke. I see now. Ya, aku mengerti sekarang. Jadi the Seven of Swords di sini ini berbicara tentang suatu usaha yang kamu lakukan menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kamu ini. Karena Seven of Swords memang terkadang ini bisa negatif. Ya tergantung readingan kamu sih, pesan dari yang lainnya itu terbukanya seperti apa. Biasanya nanti akan terlihat apakah ini positif atau negatif. Tetapi aku melihatnya ini adalah sesuatu yang positif untuk kamu. Rasa takut, rasa bersalah kamu ini mungkin membuat kamu lari dari hal-hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kamu. Tetapi dengan the Hierophant, kamu akhirnya menyadari hal itu. Kamu menyadari bahwa ketika kamu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka sebenarnya kamu sedang menguji tekad diri kamu sendiri untuk bisa hidup dalam energi yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi kamu menyadari juga bahwa kamu harus melewati tantangan-tantangan yang mungkin lumayan berat untuk kamu bisa sampai ke energi yang penuh dengan cinta kasih tersebut. Tapi kamu dengan guilt di sini, tapi kamu tahu bahwa kamu salah telah melakukan hal tersebut. Dan kamu berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya dengan cepat. Kamu seperti memutar kembali sesuatu hal itu. Karena kamu juga tahu bahwa itu tidak akan membantu kamu terlebih dalam pertumbuhan jiwa kamu. Karena dengan Eight of Wands di sini ada suatu tindakan cepat dari diri kamu. Dan dengan the Hierophant, kamu menyadari sesuatu hal yang kamu lakukan itu salah. Pile 2, begitu banyak hal yang terjadi sepertinya ya dalam kehidupan kamu ini. Naik turun, dan ya ada yang mungkin beberapa di antara kalian ada yang berputar-putar di situasi atau pola yang sama seperti itu. Tapi di bulan September ada suatu perkembangan yang terjadi yang jauh lebih positif yang akan kalian dapatkan. Karena kamu menerima semua ini sebagai sesuatu yang memang harus kamu jalani. Ini adalah tantangan kamu, challenge kamu. Dan kamu berusaha untuk menjalani hambatan-hambatan itu. Sesuatu hal yang kamu lakukan salah, kamu mengakui hal itu. Dan kamu berusaha untuk memperbaikinya. Seperti memutar kembali 180 derajat, sangat-sangat berbeda. Jadi nanti di bulan September itu kemungkinan sesuatu yang baru yang akan kalian terima. Dan ini juga terjadi bukan begitu saja terjadi kepada kamu, tetapi karena kamu pun juga sudah berusaha memperbaiki, menghadapi rasa takut kamu, mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ada suatu kabar baik mungkin yang nantinya kamu akan terima di bulan September. Pile 2, kalau kamu mendengarkan suara musik, mohon dimaklumi ya, karena itu tetangga aku. Dan dengan the Hierophant dan Ace of Wands, ini akan membawa kamu kepada perubahan diri kamu yang sebenarnya. Di mana cara berpikir kamu berubah, cara pandang kamu berubah, dan ya kamu benar-benar sadar bahwa apa yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya itu tidak akan membawa kamu ke tempat tujuan yang kamu inginkan. Untuk beberapa di antara kalian, your soul purpose. No, dengan keburukan-keburukan yang kalian lakukan itu. Karena itu hanya akan mendatangkan begitu banyak masalah untuk kamu. Namun kamu mendapatkan pencerahan kamu. The Hierophant, Taurus energi di sini. Ini seseorang yang memiliki pengetahuan dan dia sangat memiliki pendidikan yang baik.
bahkan bisa menjadi seorang spiritual leader or guide, coach, memiliki suatu keyakinan yang sangat besar, dan seseorang yang selalu berkomitmen dalam melakukan sesuatu, dan juga senang berbagi pengetahuan yang dia miliki. Aku rasa ya, kalau kamu tertarik dengan file 1, ini ada hubungannya juga dengan file 1. Memang kamu sepertinya pesannya ya ke arah situ juga. Ada suatu awal yang baru, kamu seperti apa ya, dengan Ace of Wands di sini, suatu benih baru yang kamu tanam. Kamu menemukan kembali harapan kamu. Ya, suatu potensi yang ada di dalam diri kamu seperti akan keluar, akan kamu temukan. Kamu pada akhirnya tahu kamu bisa melakukan hal apa. Dan kamu akan mulai menanam benih itu perlahan demi perlahan. Tapi ingat file 2, benih itu tidak akan tumbuh dengan baik kalau kamu juga tidak menyiramnya dengan baik. Jadi pastikan kamu pun juga merubah diri kamu. Sesuatu hal yang kamu jalani, hal-hal yang memang sudah tidak baik, ya jangan kamu ulangi lagi, karena kamu hanya akan berputar di tempat yang sama, dengan pola yang sama. Kamu gak akan keluar dari situasi itu. Karena di bulan September ini, kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan untuk diri kamu, untuk hidup kamu. Ada suatu perubahan yang terjadi, perkembangan diri kamu juga akan semakin meningkat. Tapi balik lagi, tergantung bagaimana kamu ingin menjalaninya dan terbuka untuk menerima ini semua. Potensi yang kamu miliki ini yang akan datang ke dalam diri kamu ini juga, ini ada kemungkinan bisa menjadi suatu potensi yang dapat menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak kamu duga-duga bahwa ternyata kamu bisa melakukannya. Ternyata kamu memiliki kemampuan itu. Dan dengan The Hermit di sini, seorang pertapa, Virgo energi. Kamu mungkin banyak melakukan introspeksi sebelumnya. Belakangan ini aku rasa dari hal-hal yang terjadi, kamu melakukan introspeksi. Kamu berusaha untuk memikirkan kembali, mengevaluasi kembali hal-hal yang kamu dapatkan ini karena apa, dan kenapa bisa seperti itu. Ya, kamu mengambil waktu kesendirian kamu. Dan disitulah kamu menemukan suatu pencerahan untuk diri kamu, yang mungkin itu akan membuka cara kamu berpikir, cara kamu melihat segala situasinya. Itu pun membuka suatu potensi besar yang ada di dalam diri kamu, kreativitas kamu, hal-hal yang ya tidak kamu ketahui sama sekali lah bahwa kamu memiliki hal tersebut, memiliki kepintaran misalnya dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kamu merasa bahwa diri kamu tidak bisa melakukan hal itu. Tapi bisa saja nanti di bulan September justru hal itu yang terbuka untuk kamu dan membuat kamu kaget mungkin ya. Lakukanlah kebaikan dalam hidup kamu, pile 2. Karena dengan kamu memberikan kebaikan kepada orang lain, maka kamu pun juga akan mendapatkan hal yang sama. Kalaupun kamu melakukan sesuatu hal yang baik kepada orang lain, jangan harapkan apapun, karena kebaikan yang nantinya akan kamu dapatkan itu adalah kebaikan dari semesta. Semesta akan selalu melihat dan mengawasi kamu, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan baru untuk kamu, perjalanan yang panjang, tetapi ini akan membawa begitu banyak kebahagiaan untuk kamu. Nine of Pentacles ini juga berbicara tentang material and spiritual abundance, completion. Mungkin ada suatu masalah juga dalam hal finansial kamu belakangan ini, tetapi di bulan September kamu akan dapat menyelesaikan semua itu. Karena Nine of Pentacles ini juga dapat berbicara tentang menyelesaikan sesuatu hal yang terjadi sebelum-sebelumnya ini dalam hal materi kamu, finansial kamu. Dan kamu akan diberikan kebahagiaan dan begitu banyak keuntungan yang akan kamu dapatkan. Kesuksesan, kemandirian,
di mana kamu akan mulai belajar untuk bisa lebih menghargai diri kamu. Pile 2, aku melihat seperti di kartu ini, ya, kamu sebelumnya seperti berada dalam shadow side-nya kamu. Dan kamu akan mulai memasuki hidup baru. Ini adalah diri kamu yang sebenarnya, di mana kamu akan merasa sangat percaya diri, kamu akan dapat tersenyum, segala sesuatu yang tidak terlihat dengan jelas oleh kamu, maka kamu akan dapat melihatnya dengan jelas. Kamu tahu arah tujuan kamu tahu hal-hal apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu bagaimana menghadapi situasi-situasi yang terjadi ini. Dan kamu akan tersenyum ketika kamu melihat atau membayangkan diri kamu yang sebelumnya. Tidak terbayang oleh kamu bahwa kamu bisa untuk mencapai semua yang kamu inginkan. Bisa untuk menerima kebahagiaan kamu. Keluar dari bayangan-bayangan yang menghantui kamu selama ini. Keluar dari sisi gelap kamu. Dan ya, pile 2, aku juga merasa bahwa kamu bisa keluar dari sisi gelap kamu ini, dari hal-hal yang kamu lakukan tidak benar itu. Ada suatu bimbingan yang diberikan kepada kamu. Sebenarnya kamu sangat dijaga. Kamu spirit guides kamu ini sangat protect terhadap kamu. Dan mereka membantu kamu keluar dari hal itu. Untuk kamu bisa menemukan jalan tujuan kamu, your soul purpose. Untuk kamu bisa memperbaiki diri kamu sendiri. Dan kamu menerima perkembangan kamu dengan sangat-sangat meningkat. Ya, seperti yang kayaknya tadi di awal aku bilang deh, waktu aku baca ini sebentar. Suatu energi besar yang akan kamu dapatkan, yang ini akan membangkitkan sesuatu dari dalam diri kamu. Seperti kreativitas, inspirasi, ide, sesuatu hal yang sama sekali kamu tidak pernah membayangkannya atau bahkan memikirkannya sama sekali bahwa kamu memiliki hal tersebut, kamu dapat melakukannya. Suatu energi besar yang akan kamu terima ini akan membawa perubahan besar juga ke dalam kehidupan kamu, bahkan diri kamu. Ya, dan bersiaplah pile 2. Yang pasti kamu akan menjadi versi terbaik diri kamu. A new you. Dan pile 2, aku selalu berdoa, aku selalu berharap kamu akan mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Dan ini pesan yang aku lihat dalam readingan kamu untuk prediksi di bulan September, apa kira-kira yang akan kamu dapatkan. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku juga bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian untuk kalian semua. Hai pile 3, kamu yang tertarik dengan gambar di kartu ini, bunga matahari, kamu punya purification, pemurnian. Aku merasa dengan pemurnian di sini sepertinya ada suatu perubahan besar yang baik, yang sangat-sangat baik yang akan kamu terima. Mungkin sebelumnya ada suatu energi yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ini seperti terhalang dengan energi yang lama. Jadi ada suatu energi baru yang akan masuk ke dalam diri kamu. Tetapi ini terhalang dengan energi lama kamu. Sehingga itu harus diperbarui. Karena itu ada pembersihan, ada pemurnian yang akan kamu terima. Ya, ini waktu yang baik juga untuk detox, mengeluarkan atau mengganti energi lama kamu dengan energi yang baru. Dan untuk kamu bisa mendapatkan energi yang baru ini, sesuatu juga harus kamu lakukan dari diri kamu. Mungkin dari pola makan kamu, pola hidup sehat kamu,
Karena ini akan memberikan suatu pengaruh dan tidak mengambil segala sesuatunya itu sebagai suatu masalah lah untuk kamu. Jadi hal-hal yang kecil ya udah kamu nggak usah pikirin hal itu. Jangan itu kamu jadikan sebagai suatu masalah yang besar untuk kamu. Dan ya pile 3 di bulan September, terimalah energi baru ini yang akan masuk ke dalam kamu. Karena dengan masuknya energi baru ini akan membersihkan semua energi lama yang ada di dalam diri kamu itu. Dan akan merubah banyak hal yang pastinya dari diri kamu. Mulai dari gaya hidup kamu, cara kamu menjaga kesehatan kamu, makanan-makanan yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu, hal-hal yang membuat kamu merasa bersalah, hal-hal yang membuat kamu merasa malu. Ini akan membersihkan begitu banyak hal di dalam diri kamu, pile 3. Bahkan pemikiran-pemikiran lama kamu, kata-kata kamu, semua akan dirubah. Kalau kita bertemu seseorang yang lama terus seperti ada suatu perubahan kepada orang itu, ini seperti 180 derajat perubahannya. Dan ini kamu pile 3. So bersiap-siaplah dengan pembersihan ini. Tetapi ini sangat baik. Sangat-sangat positif. Karena dari pembersihan ini, dari pemurnian ini, kamu akan mengundang energi baru yang lebih fresh, lebih jelas lagi, dan itu akan membangkitkan sesuatu di dalam diri kamu. Bahkan mendatangkan abundance yang akan mengalir ya dengan turunnya hujan di sini, bubble-bubble ini, dengan energi baru yang ada di dalam diri kamu, ini akan menarik begitu banyak kelimpahan untuk datang ke dalam kehidupan kamu. Kekayaan, dan ini akan menjadi waktu yang sangat baik untuk kamu ingin lebih berkembang lagi atau memperluas usaha yang kamu miliki. Kalau kamu yang sudah memiliki usaha atau mungkin baru ingin menjalankan suatu usaha, ini usaha yang kamu akan jalani itu akan berkembang dengan sangat cepat. Karena itulah yang kamu tarik dengan energi baru kamu ini, pile 3. Dan kita lihat dengan kartu oracle lainnya. Energi yang fresh, sangat fresh. Aku merasakan energi itu, pile 3. Untuk pile 3, prediksi di bulan September, pesan apa yang mungkin perlu mereka ketahui. Kalau kamu mendengarkan suara-suara musik, mohon dimaklumi ya pile 3, karena tetangga aku dia memasang musik besar sekali dan bukan sesuatu hal yang bisa aku lakukan untuk hal itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Ya udah, mau diapain lagi? Oke, ada lagi kan? Oh, oke. Sepertinya 2 kartu ini tadi mau keluar ya. Kita ambil. Pile 3, kamu dapat 3 kartu di sini. Sebentar, aku taruh ini dulu. Kamu punya perseverance and death. I possess gifts of the soul that benefits me and others. And with perseverance, I know that I can do whatever I set my mind to. And with that, I'm learning that endings are merely beginnings. Yes, of course. Lalu kamu punya ini akan menjadi akhir yang akan mendatangkan suatu awal yang baru untuk kalian pile 3. And sometimes ini bisa datang dengan cara yang positif atau bisa juga dengan cara yang negatif.
Kita lihat dalam readingan kamu ini. Semoga dengan cara yang lebih positif ya. Dan untuk kartu Oracle, aku pakai Self Care Oracle Wisdom sini. Ini tampilannya, jadi di bagian depan ada gambarnya dan di bagian belakang ini ada penjelasannya. Tetapi kadang aku tidak menggunakan penjelasannya itu. Jadi aku hanya melihat gambarnya dan ya biarkan intuisi aku yang berbicara. Oke, 2 kartu juga. No. Ada feelings and you have growth. Aku rasa di sini kali ya. Kalau aku taruh kartu ini di sini, mungkin masih bisa terlihat ya. Supaya kartu tarotnya juga bisa masuk. Oke, untuk pile 3, kita akan buka kartunya dulu. Baru nanti kita lihat pesan keseluruhannya untuk kamu. Universe, ya, kamu mendengarkan readingan ini dengan mendengarkan musik. Untung musiknya enak ya. Lalu kamu punya mungkin bisa satu lagi kali ya di sini ya. Oke. Siapa tahu musik ini juga bisa menjadi penyemangat untuk kamu. Di sini kamu punya 5 of Wands. Lalu ada again that, suatu konfirmasi yang sangat jelas bahwa perubahan besar akan terjadi ke dalam hidup kamu di bulan September ini. Queen of Swords, 6 of Pentacles, Knight of Swords, and 4 of Swords. Ada begitu banyak hal yang terjadi sepertinya dalam situasi kamu pile 3. Ada suatu konflik mungkin, ada suatu ketidakpastian, kerugian yang mendatangkan begitu banyak ketidakstabilan, suatu masalah yang memang harus dipecahkan. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kamu yang sepertinya harus dijawab. 5 of Wands ini juga bisa berbicara suatu persaingan, ya, struggle, perjuangan kamu, dan keraguan batin, inner struggle. Bisa berbicara juga tentang ketakutan yang kamu hadapi. Ya mungkin karena banyaknya hal yang terjadi juga ya dalam situasi kamu ini. Tapi dengan Death and Rebirth, ini suatu perubahan, suatu transformasi. Kamu akan memasuki masa transisi kamu untuk menjadi seseorang yang baru, pribadi yang baru, dan kehidupan kamu akan mengalami begitu banyak perubahan dari situasi yang sangat-sangat tidak stabil. Seperti yang tadi aku bilang, itu akan berubah semua. Dan sepertinya ini terjadi karena kegigihan kamu. Kamu selalu percaya dan yakin bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan dengan hal-hal yang terjadi itu akhirnya membuat kamu dengan 4 of Swords, kamu berusaha untuk menyingkir, kamu berusaha untuk mengistirahatkan diri kamu mungkin dari situasi-situasi ini, untuk kamu bisa menemukan kedamaian dalam diri kamu. Atau mungkin bisa jadi tubuh kamu pun juga merespon. Jadi secara tidak langsung, mungkin tanpa kamu sadari, dengan kamu bertahan, kamu berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi,
tubuh kamu ini merespon bahwa dia sendiri juga lelah. Dia ingin suatu ketenangan, suatu kedamaian, dan dia ingin kamu untuk bisa menemukan waktu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu perlu menjauh, ya menjauh dari hal-hal tersebut, dari situasi ini. Entah situasi apa yang kamu alami, karena ini bisa saja situasi itu dalam hal pekerjaan kamu, usaha kamu, sesuatu hal yang kamu jalani, ya lebih ke arah situ sih ya, sepertinya ke sesuatu hal yang kamu ingin lakukan. Ada begitu banyak persaingan, mungkin hati kamu di sini benar-benar lelah. Kamu lihat di sini pile 3. Di sini ada gambar hati dan kamu seperti tertidur di sini. Hati kamu tuh seperti meminta kepada kamu. Ambil waktu, berikan waktu untuk diri kamu bisa beristirahat. Dan di sini dengan feelings, perasaan, dia juga memegang hatinya di sini. Seperti menandakan, ayo rasakan. Dan mungkin untuk beberapa di antara kalian ada yang sudah masuk ke situasi atau ke fase kamu mulai melakukan istirahat. Kamu mulai menyadari kembali segala situasinya. Tapi masih ada di antara kalian yang belum. Jadi dengarkan respon tubuh kamu. Coba untuk kamu bisa lebih peka lagi. Karena terkadang tubuh kamu juga ingin berbicara kepada kamu. Seperti di kartu ini kan sebelumnya di awal yang aku bilang, mungkin kamu akan mulai mengatur pola makan kamu, gaya hidup kamu. Itu juga akan memberikan pengaruh. Kamu rutin olahraga aja itu juga akan memberikan pengaruh kan untuk kamu. Kamu jadi lebih sehat, lebih kuat lagi fisiknya. Pile 3 ini sangat bagus loh kalau tubuh kamu sendiri ini berusaha untuk merespon dan dia berusaha untuk ingin kamu tuh supaya tahu. Karena nggak semua bisa merasakan hal itu. Kita tuh kebanyakan dari kita tuh cuek, kebanyakan dari kita tidak peka sama sekali. Padahal tubuh kita sendiri ini sebenarnya seringkali merespon, memberikan respon dan itu ingin kita tahu. Karena kalau kamu sudah dapat mengetahui hal itu pile 3, kamu sudah dapat merasakan apa yang tubuh kamu inginkan, kamu akan dapat mengontrol segala sesuatunya. Dan ini akan membawa suatu perubahan yang sangat-sangat baik. Sama halnya ketika kamu mengontrolnya dengan pola makan kamu. Jadi ketika kamu menemukan suatu makanan yang mungkin sebelumnya kamu senang memakan makanan itu. Oh, itu adalah makanan favorit kamu lah. Tetapi sebenarnya tubuh kamu sendiri tidak suka dengan makanan itu. Dia tahu bahwa itu tidak membawa suatu kesehatan untuk kamu, nutrisi yang baik untuk kamu, vitamin yang baik untuk kamu. Dan dia sebenarnya memberikan respon itu, entah mungkin kadang-kadang kamu bisa tiba-tiba sakit atau apalah ya. Itu adalah salah satu respon dari tubuh kamu itu. Kalau kamu peka, mungkin kamu akan langsung bisa mengambil suatu keputusan. Oh, berarti bukan makanan ini yang harus aku makan. Dia tidak ingin, tubuhku tidak ingin untuk aku makan makanan ini. Tapi kalau kamu nggak peka kan kamu cuek aja, kamu tetap makan makanan itu. Iya, itu salah satu contohnya ya. Aku rasa kamu bisa lah. Karena aku tuh bukan yang pintar untuk memberikan contoh gitu. Tapi aku berusaha. Yang pasti ketika kamu sudah peka, ketika kamu sudah tahu bagaimana cara kamu untuk mendengarkan tubuh kamu sendiri, apa yang diinginkan oleh tubuh kamu, kamu akan menjaga segala sesuatunya. Entah itu pola makan kamu, entah cara kamu menjalani kehidupan ini, mungkin kamu akan lebih berolahraga lagi, lebih rutin lagi. Ya, hidup kamu akan jadi banyak perubahan pile 3.
dan kamu pun juga akan lebih sehat lagi pastinya. Dan itu akan membangunkan begitu banyak pertumbuhan di dalam diri kamu. Energi positifnya kenceng ya yang mau datang ini. Hidup kamu akan benar-benar berubah, pile 3. Diri kamu, hidup kamu, tapi ini akan membawa perubahan sangat baik karena pertumbuhan ini bukan hanya pertumbuhan yang terjadi di dalam, tapi ini juga pertumbuhan yang akan dapat kamu rasakan, kamu lihat. Ini pertumbuhan yang terjadi di luar juga. Jadi sesuatu yang mungkin sedang kamu usahakan, finansial kamu, hubungan kamu, apapun itu, sesuatu akan meningkat dengan lebih positif lagi, dengan lebih baik lagi. Dan dengan date di sini, aku rasa di antara kalian ada yang sepertinya dehidrasi. Coba kamu lebih melakukan banyak minum air putih lagi. Ya, balik lagi dengan date di sini. Kamu belajar bahwa akhir itu hanya akan membawa suatu permulaan yang baru untuk kamu. Ini adalah konfirmasi yang sangat kuat pile 3 bahwa perubahan ini akan terjadi. Akan terjadi, apapun itu. Kamu siap atau tidak siap, ini adalah sesuatu perubahan yang harus terjadi untuk kamu. Mungkin karena itu kamu harus mendengarkan pesan ini. Jadi seperti semesta ingin kamu tahu dulu bahwa nih loh, aku akan kasih perubahan kamu ini. Tapi ya kalau kamu yang sudah siap, kamu akan dapat menghadapi ini. Karena kamu tahu bahwa ini akan menjadi suatu permulaan yang baik. Tapi kalau kamu tidak siap, kamu akan kaget menerima perubahan ini. Karena ini akan merubah hidup kamu, cara hidup kamu, pola hidup kamu, secara internal dan eksternal. Untuk kamu yang mengalami suatu masalah mungkin dalam hal finansial, kamu akan dapat menerima bantuan nantinya di bulan September untuk dapat mengatasi masalah finansial kamu ini. Untuk kalian yang mungkin ingin melakukan suatu usaha atau menjalani suatu proyek, ya pekerjaan baru yang ingin kamu jalani, maka ini akan menjanjikan suatu kesuksesan dan kemakmuran untuk kamu karena ada pertumbuhan yang luar biasa di sini untuk kamu dan kamu akan mendapatkan abundance. Begitu banyak kelimpahan. Tetaplah seimbang, balance. Kalau kamu menerima begitu banyak kelimpahan dalam kehidupan kamu, sebisa mungkin kalian tetap berbagi kepada orang lain. Tetap berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena itu akan semakin menarik energi kelimpahan kamu. Energi abundance-nya kamu. Karena pertumbuhan yang akan kamu terima ini, kelimpahan ini tidak dapat diprediksi sama sekali kapan terjadinya untuk kalian. Karena ini secara tiba-tiba. Karena dengan 2 kartu deck di sini, ini juga suatu konfirmasi yang energi ini akan datang secara tiba-tiba kepada kamu. Ada suatu perubahan dalam cara kamu berpikir yang akan berubah dengan sangat cepat. Dari ketiga piles semuanya sepertinya aku melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian ya, walaupun itu ada perubahan atau apapun itu, tetap akan ada perjalanan yang akan kamu jalani di bulan September. Perjalanan ini mungkin kamu ingin keluar negeri atau keluar kota. Ya, suatu perjalanan yang mengharuskan kamu pergi dengan menggunakan, ini lebih ke perjalanan udara dengan pesawat. Di antara kalian ada suatu tindakan yang akan kamu mulai lakukan, yang sebelumnya mungkin kamu merasa ragu dan takut, karena ini ada hubungannya dengan finansial. Mungkin kamu takut itu akan mendatangkan suatu kerugian untuk kamu, tapi aku merasa bahwa iya nantinya di September ada suatu tindakan yang akan kamu lakukan. Dari itu, kamu akan menciptakan suatu kekuatan baru di dalam diri kamu, pile 3.
dan akan membuat segala sesuatunya yang kamu inginkan itu menjadi kenyataan. Kebijaksanaan di dalam diri kamu pun juga akan semakin besar. Kamu akan bergerak maju untuk mendapatkan begitu banyak limpahan lagi di dalam kehidupan kamu. Kamu akan menemukan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kamu ini. Kamu keluar dari situasi yang sangat-sangat mendatangkan begitu banyak kekacauan dalam hidup kamu. Dan kamu akan lebih dapat merasakan diri kamu sendiri. Ada suatu mimpi, ada suatu harapan yang akan kamu dapatkan. Untuk beberapa di antara kalian, dengarkan intuisi kamu, inner child kamu. Ini untuk beberapa di antara kalian ya, sepertinya inner child kamu seperti ingin menyampaikan pesan kepada kamu. Yang pesan itu nanti datangnya dari sesuatu hal yang akan kamu rasakan. Jadi, tapi di sini kamu juga harus peka pada 3. Yang harus kamu lakukan adalah kamu berusaha untuk mendengarkan. Take time for yourself. Ambil waktu untuk diri kamu sendiri. Menyendiri, menjauh, beristirahat. Apapun itu, selama itu bisa membawa ketenangan untuk diri kamu. Ada sesuatu yang ingin dikatakan kepada kamu, tapi dia tidak mengatakannya di sini kepadaku, sehingga aku tidak bisa memberikan pesan itu kepada kalian, karena sepertinya dia hanya ingin kamu yang tahu. Oke. Dengan ya tadi Queen of Wands di sini, kamu akan membuat suatu karir atau suatu usaha yang selama ini mungkin hanya kamu pikirkan, hanya kamu impikan, itu menjadi suatu kenyataan. Kamu menciptakan suatu gerakan untuk dapat menuju ke perkembangan kamu, kelimpahan kamu. Mungkin akan ada suatu passion baru yang kamu dapatkan dan kamu akan mulai mengikuti passion baru kamu itu. Kamu seseorang yang sangat energik, seseorang yang sangat kuat, berani, sangat penuh gairah, penuh semangat untuk menjalani sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan. Seseorang yang mandiri, optimis, tapi kamu juga sangat ramah, supel, terkadang bisa tegas. Ya, mungkin ada di antara kalian di sini yang juga seorang multitasker yang sangat brilian, senang membantu orang lain. Energi kalian itu luar biasa, bahkan masuk ke bulan September, wah, kamu mendapatkan energi baru lagi. Ini akan semakin mendatangkan begitu banyak hal-hal baru, karena itu yang kamu tarik ke dalam kehidupan kamu. Jadi pastikan kamu selalu dalam pola pikir atau keadaan atau sesuatu hal yang kamu jalani hari-hari itu always positif paling 3. Untuk kamu bisa terus menarik atau mendatangkan sesuatu hal yang juga sama positif dengan apa yang sudah kamu lakukan. But negatifnya dari masalah-masalah yang terjadi ya, terkadang ini bisa membuat kamu agak sedikit menjadi sangat kacau. Jadi itu mengganggu pikiran kamu. Tetapi kalau kamu sudah bisa menjaga keseimbangan kamu dan kamu sudah tahu nih bagaimana tubuh kamu merespon, kamu sudah lebih peka lagi belajar untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi ini tidak akan memberikan kekacauan lagi untuk diri kamu, untuk apa yang kamu pikirkan, untuk apa yang kamu rasakan. Tidak, ini tidak akan memberikan suatu pengaruh. Kamu yang mungkin sebelumnya selalu pemarah, kadang pelupa, energi baru yang akan kalian dapatkan ini akan membuat kamu menjadi seseorang yang jauh lebih bijaksana, lebih tenang lagi untuk menghadapi apapun. Dan pastinya
kamu akan memiliki ingatan yang sangat tajam. Dan pile 3, terimalah energi positif. Ini adalah energi besar yang akan datang secara tiba-tiba kepada kamu. Terimalah, rangkullah, jadikan ini sebagai sesuatu yang akan merubah kehidupan kamu, diri kamu itu menjadi lebih baik lagi. Karena ini juga akan mendatangkan hal-hal baru pastinya. Ingat yang tadi aku bilang, mungkin untuk di antara kamu ada yang dehidrasi, kamu perlu minum. Sepertinya aku harus menyampaikan pesan ini kepada kamu karena dari tadi aku merasa seperti apa di throat chakra aku tuh. Iya, pastikan kamu minum yang cukup setiap harinya. Karena itu juga salah satu cara kamu memproses pembersihan dari dalam. Membantu proses pembersihan dari dalam lah. Ya, PL3, aku selalu berharap yang terbaik untuk kamu. Dan semoga bulan ini akan menjadi bulan yang sangat baik untuk kamu juga, mendatangkan hal-hal baik dan membawa perubahan yang juga sangat-sangat positif untuk kamu. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya agar aku bisa terkoneksi dengan energi kamu dalam readingan yang aku berikan nantinya. Terima kasih untuk sudah mendengarkannya. Salam cinta, cahaya, dan kedamaian.